Ya, pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana memanfaatkan perintah extrude dengan cara yang berbeda. Anda perhatikan apa yang saya lakukan. Ya, saya masuk ke edit mode dengan menekan tombol tab pada keyboard. Perhatikan dia akan berubah menjadi edit mode dari object mode. Kemudian kita akan seleksi face yang ada di atas. Kita aktifkan pada face select, klik, oke. Sekarang saya seleksi face yang di atas dengan cara klik kanan. Beberapa waktu yang lalu ketika kita melakukan extrude, kita menekan E lalu menggeser mouse gitu, maka posisi akan face yang ada di atas akan ikut naik ya. Lalu kita klik kiri untuk eksekusi. Kita bisa melakukan scale terhadap hasil dari extrude ini dengan cara menekan S pada keyboard. Lalu perhatikan kita bisa lakukan scale untuk menguncup atau melebar. Misalnya saya bikin menguncup, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita akan lakukan extrude, tetapi kita tidak menggeser mouse. Jadi pada saat kita menekan E, kemudian kita langsung escape. Contoh, kita aktifkan face yang ada di atas, lalu kita tekan E. Setelah itu langsung kita tekan escape. Sekarang perhatikan ketika saya melakukan scale, saya tekan S. Ya, ya. Ketika saya arahkan kursor saya geser ke arah dalam atau ke arah luar, gitu. Hasilnya kita menghasilkan face baru. Misalnya saya arahkan keluar seperti ini, saya klik kiri untuk eksekusi, hasilnya seperti ini. Kemudian saya akan coba, masih dalam keadaan terseleksi, saya lakukan extrude E, saya tarik ke atas seperti itu. Sekarang kita lakukan ulang lagi, masih dalam keadaan terseleksi, saya tekan E lalu langsung escape, kemudian saya scale. Sekarang saya tarik ke dalam seperti ini, lalu saya klik kiri untuk eksekusi. Saya akan extrude ke dalam dengan menekan saya tarik ke dalam. Kita baru saja membuat lubang pada face bagian atas. Kita akan coba ulangi lagi. Misalnya saya akan melakukan membuat lubang pada bagian face di sebelah sini. Saya klik kanan untuk menyeleksi, lalu kemudian saya langsung escape, tekan S untuk scale. Ya, seperti itu. Geser mouse ke arah luar atau ke dalam. Kita ke arah dalam, lalu saya klik kiri untuk eksekusi. Kemudian saya tekan E lagi untuk extrude. Ya, hasilnya adalah semacam lubang yang masuk ke bagian dalam. Untuk memperlancar kita ulangi lagi. Misalnya pada bagian ini akan saya seleksi, klik kanan, lalu kemudian saya escape, scale. Saya geser mouse saya untuk melakukan scale ke dalam, klik kiri untuk eksekusi, kemudian saya tekan lagi untuk mengekstrude keluar, misalnya seperti ini. Sehingga sekarang kita menghasilkan sebuah pilar keluar. Masih dalam keadaan terseleksi, saya escape, lalu saya scale dengan menekan S, tapi saya geser mouse saya keluar seperti ini. Klik kiri untuk eksekusi, lagi untuk extrude, ya. Lalu saya geser mouse keluar seperti ini, sehingga hasilnya seperti ini. Masih dalam keadaan terseleksi, saya ulangi lagi, escape, scale ke dalam, geser mouse-nya ke dalam untuk scale, lalu saya extrude lagi dengan menekan lalu saya geser mouse ke dalam seperti ini misalnya, sehingga tampak seperti berlubang seperti ini. Nah, seperti itu kira-kira teknik dengan menggunakan extrude, escape, lalu kita kombinasikan dengan scale. Dari bentuk ini mungkin kalau kita beri modifier, klik aja bagian object modifier, add modifier, lalu subdivision surface, kita beri nilai view 2, editing cage-nya kita klik gitu.
hasilnya adalah seperti ini. Ya, dari hasil awal seperti ini, ketika kita beri modifier subdivision surface, dia akan membentuk seperti ini. Ya, demikian tutorial kali ini.